Nggak usah. Nanti videonya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jai. Halo Bajai. Jadi kita di sini mau menginterview usaha apa Bu? Kuliner. Kuliner apa Bu? Kuliner Bunda ya, Pak? Oke, jadi kita mau bertanya dari Riko. Riko sebagai apa Riko? COO. Boleh pertanyaannya? Di mana Ibu membeli bahan baku utama agar mendapatkan barang yang murah dan harga terjangkau juga? Saya membeli item untuk barang yang diperlukan itu kita belinya di agen khusus ya, Iya. yang diperlukan untuk bahan-bahan. Jadi harganya lebih murah, lebih terjangkau. Selanjutnya siapa? Selanjutnya sila Eluna. Siapa mayoritas pembelinya? Mayoritas pembeli kalau untuk di perumahan lebih banyak ke ibu-ibu dan tergantung dari harga yang kita jual. Tergantung cupnya ya. Terus yang paling laku atau yang paling laris varian apa? Untuk item saya jual es teler kuah creamy itu untuk cup yang besar, untuk yang kecil lebih dominan ke anak-anak. Dan yang paling sering, yang pernah dikomplain apa? Ada nggak? Alhamdulillah sih selama ini tidak. Silakan. Nah, jadi berapa harga jualnya itu, apa ke konsumen itu berapa harga jualnya? Untuk cup kecil saya jual 10.000 untuk cup 18. Untuk cup yang lebih kecil ukuran 14 saya jual 5.000. Jadi tergantung dari isi ya. Tergantung dari krimnya juga pemberiannya berapa takar sehingga dari segi rasa kita bisa bedakan. Untuk cireng kuah creamy sendiri kita memakai takaran untuk cireng kuah creamy untuk 1 cup berisi 4 ditambahkan krim full keju, bisa ditambahkan chili oil. Saya jual dengan harga 15.000 plus dapat cup plus sendok. Oke? Dan perkiraan keuangan itu berapa estimasinya atau total biaya bahan baku untuk membuat satu porsi produk? Satu produk untuk es teler ya. Untuk es teler sendiri bisa menghabiskan untuk satu item kita menghabiskan modal bisa 200, 150 sampai 200. Tapi dia untuk bisa beberapa cup ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita mau buat dalam sehari itu berapa cup kita menghabiskan. Untuk keju kuah creamy sendiri kita ready setelah ada order, kita baru goreng dan kita baru bikin krimnya sehingga tidak terjadinya yang namanya kegagalan ataupun basi. Itu aja. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah detail pembuatan produk dari bahan mentah hingga siap disajikan? Oh gitu. Untuk item apa? Dua-duanya. Untuk es teler. Untuk es teler yang pertama kita menggunakan kita olah dulu dari agar ya. Dari kelapa, dari jelly, semuanya kita sajikan dalam cup dan kita dinginkan dulu dan kita belah-belah sehingga sudah ready, kita diamkan dulu. Setelah item dari agar, dari jelly sudah selesai semua, kita baru bikin krim. Langkah krim itu pun banyak ya. Kita aduk, kita campurkan dari krim, kita campur dari susu, dari full krimnya, kita tambahkan lagi gulanya kita haluskan terlebih dahulu sehingga ada banyak cara ya, ada yang secara langsung, ada yang pakai metode di blender, di mixer. Untuk saat ini aku pakai yang mixer sehingga dia rasanya lebih creamy, terutama creamy-nya itu dari keju. Okay. Kalau untuk cireng kuah creamy? Untuk cireng kuah creamy, untuk cireng itu biasanya saya itu menggorengnya ada orderan baru dadakan. Apinya kita panaskan dulu, cireng kita cemplungkan, krimnya kita buat sesuai takaran.
apakah dia mau full keju saja atau dia mau tambahkan chili oil. Tapi kebanyakan kalau yang order itu tidak mau dicampur. Biasanya antara keju kuah creamy dan chili oilnya biasanya dipisah, sehingga dia tahu kadar kepedasannya seperti apa dia mau gunakan, yang mau pakai. Nah, itu aja. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa aja bahan utama yang digunakan dan bagaimana standar kualitasnya untuk kedua itemnya? Untuk bahan sendiri kita untuk es ya, untuk es teler kita cari kuah creamy-nya yang krimnya itu bener-bener kental krim ya, kan banyak ya jenisnya ya, ada rasanya. Terus terutama kita memakai takaran, misalkan keju creamy, kejunya berapa, takaran susunya berapa gitu. Contohnya gimana? Maksudnya? Contohnya kejunya berapa, takarannya berapa contohnya? Kalau saat ini yang saya pakai untuk susu cap 3 sapi ya, saya menggunakan dengan keju saya menggunakan satu apa namanya? Apa sih ya? Satu box. Satu box dengan setengah kilo gulanya itu saya blender. Dan keju full creamnya itu pun agak lebih banyak, jadi sehingga hasilnya kental gitu. Untuk keju kuah creamy sendiri, saya menggunakan keju yang memang rasanya best seller ya, dari rasa kejunya, sehingga kita menggunakan 2 takar atau 2 sendok saja, kejunya pun sudah berasa gitu. Itu saja. Untuk cireng ada yang bikin sendiri. Untuk saat ini saya tidak bikin, jadi saya beli jadi ya, tapi saya melihat dari kualitas. Itu aja. Makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Saya kan sini sebagai CEO, yang dimana saya yang memiliki tanggung jawab dalam perusahaan ini. Nah, apa sih latar belakang Ibu yang sehingga Ibu tuh memilih buat jualan cireng kuah creamy sama es teler ini? Kira-kira apa latar belakangnya? Latar belakangnya, secara sekarang ini kan lagi viral ya, untuk es teler kuah creamy, ditambah lagi cireng kuah creamy. Mau itu anak-anak, mau itu kalangan ibu-ibu, pokoknya lagi booming banget dah gitu. Pokoknya ya disitulah momen-momen ada kuliner yang lagi viral, disitulah saatnya kita bisa jual gitu. Berarti kita tuh harus juga ngelihat kondisi zaman juga ya Bu, kalau misalkan mau memproduksi sesuatu. Oh iya, jelas. Harus kita sesuaikan gitu. Dalam periode berapa lama dia bisa bertahan, otomatis kita harus mengikuti zamannya lagi. Oh, berarti ini udah nggak laku, ibarat kata kita harus bikin produk baru lagi gitu. Nah, kalau untuk selama Ibu berjualan kuliner, kan Ibu banyak nih jualan kuliner, kan bukan hanya es teler creamy sama cireng kuah creamy juga. Kira-kira hambatan apa sih, entah itu dari customer atau dari gimananya tuh? Kalau secara hambatannya gimana tuh kalau sering terjadi? Untuk sering terjadi karena sistem saya menggunakan sistem online. Sistem online yang saya gunakan tidak menggunakan aplikasi. Sistem online yang saya gunakan adalah sistem online secara langsung, yang dia order secara langsung by WA, sehingga saya proses dan saya delivery secara langsung. Hambatannya adalah apabila orderan menumpuk, secara otomatis saya kekurangan tenaga dan saya harus lebih cepat dan cekatan mana dulu orderan dari awal yang harus saya kerjakan, sehingga saya memberikan kepastian kepada si customer untuk bersabar, orderan ini akan saya segera selesaikan, berikan saya waktu dan akan segera tiba. Itu saja. Kira-kira harapan apa sih Bu sama warung Ibu yang udah Ibu jalanin, baik itu dari kuliner atau jualan kebutuhan rumah tangga? Harapan Ibu ke depannya gimana seiring berjalannya? Untuk harapan saya untuk usaha saat ini
untuk saat ini ya, untuk saat ini ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Untuk kedepannya, saya berharap untuk warung saya tetap berjalan, tetap bertahan. Baik itu pemasukan banyak ataupun sedikit, kita saat ini adalah satu, bertahan dan bertahan untuk bisa omset. Memang tidak, namanya pedagang ya, tidak menentu. Hari ini dapat 1, besok dapat 2, tiba-tiba kita nggak dapat sama sekali. Makanya dalam sistem penjualan itu kita harus punya stok dalam arti apa? Apabila kita mempunyai stok, kita akan tahu bahwa per stok besoknya kita stok mana yang laku, stok mana yang tidak laku, sehingga kita bisa membelanjakan, oh item ini yang laku, sehingga barang ini yang kita beli, dan barang yang tidak laku kita tidak usah beli gitu. Jadi kita bisa usahakan untuk item yang lainnya. Jadi yang namanya uang kita bisa manfaatkan untuk item yang lebih diperlukan dalam sekitar warung. Tadi kan Ibu bicara tentang bertahan ya. Kira-kira apa strategi Ibu dalam warung untuk bisa warung ini tuh dapat bertahan? Strategi Ibu seperti apa? Kayak mungkin Ibu menjual produk baru, membuka ide baru, mungkin gimana menurut warung pribadi? Untuk bertahan sendiri, untuk warung saat ini kita menjual item apa sih yang diperlukan untuk terutama adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kita juga harus tahu harga pasaran dan apa saja yang harus kita stok. Kalau memang stok apabila barang itu tidak laku, secara otomatis kita tidak usah stok. Kita lebih mengutamakan stok yang berjalan daripada barang yang tidak jalan. Slow moving dan fast moving, seperti itu. Oke Bu, terakhir nih, apa pesan kita kan sebagai anak muda ya, kita nih baru mau mulai usaha nih Bu, kita berenam ini sebagai kelompok 2 perusahaan PKWU di mata pelajaran PKWU. Masukan dari Ibu, gimana caranya biar kita tuh bisa jualan dengan sesuai apa yang kita lakukan dan mencapai target juga, gimana tuh kira-kira strateginya, apa yang harus kita lakuin, baik itu mental ataupun fisiknya, atau gimana? Kalau dari Ibu pengalaman yang sudah berjualan warung. Kalau dari pengalaman saya, jangan pernah menyerah. Ada orang yang bilang modalnya harus besar, usaha itu berjalan. No, modal kecil usaha bisa berjalan. Dengan cara apa? Dengan cara kita telaten, dengan cara kita punya semangat, dengan cara kita memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Seringlah sharing kepada customer, apa sih Bu yang dibutuhkan, apa sih Bu yang kira-kira kalau cemilan itu sukanya apa, atau produk warung apa sih yang Ibu butuhkan. Sering-sering bertanya, sering-sering sharing. Jadi kalaupun kita punya modal besar, kita tidak bisa mengelolanya, itu akan habis. Tapi kalau usaha kita kecil, justru usaha itu akan menjadi besar dan modalnya itu akan bertambah. Karena apa? Karena kita pintar mengelolanya. Itu saja. Pesan Ibu nih untuk pelajaran PKWU di kalangan SMA, menurut Ibu tuh sangat bagus diterapkan atau gimana? Atau malah menambah wawasan muridnya, atau malah menjadi mengeluarin modal banyak banget buat anak-anaknya mengeluarkan duit, atau bahkan malah menambah muridnya bisa mendapatkan ilmu? Kalau menurut saya sendiri pelajaran ini sangat bagus. Kalau buat mengeluarkan biaya, pasti itu akan mengeluarkan biaya. Tapi satu, kita harus lihat positif dan negatifnya. Positifnya adalah kita jadi bisa belajar yang namanya usaha. Kita tidak terjun, tapi kalau kita terjun ke lapangan, kita akan lebih mengerti, oh sesulit itu orang usaha. Ya kan? Negatifnya, kita pasti berpikirnya kan ngeluarin biaya terus, kan ngeluarin uang terus. Justru dari situ gitu loh, kita justru jadi belajar. Oh, kalau kita sekolah itu mengeluarkan budget biaya segini untuk usaha. Bagaimana kalau kita buka usaha yang besar? Otomatis kita harus lebih mengeluarkan budget yang besar, tapi kita harus pintar mengelolanya. Kalau menurut saya sangat setuju. Jadi kalian anak-anak muda SMA ini, semoga bisa, selain kalian nanti bisa kerja, kalian bisa buka usaha juga gitu loh. Karena usaha anak-anak muda sekarang bagus loh, gitu loh. Bener. Ada lagi pertanyaannya? Ini mau ditambahin? Mungkin dari kreatifnya atau apa? Untuk terakhir nih Bu, untuk cara menarik customer tuh gimana ya? Cara biar orang tuh tertarik sama dagang jualan kita, apa yang kita jual?
Ada yang disebut personal branding. Personal branding kita apa sih? Kalau warung kita tutup tapi kita tetap dicari. Tahu nggak? Oh, warung dia tutup. Ternyata dianya nggak jualan. Tapi dia by WA ke kita. Maaf, contohnya saya kayak jualan kuliner. Bun, kok nggak jualan hari ini? Oh iya, saya lagi ada urusan. Ready jam berapa, Bun? Jam 11 aku ready, misalkan gitu kan. Oh ya udah, nanti kalau sudah ready, tolong diinfo, aku mau order ini. Karena kita punya personal branding. Karena si customernya itu suka sama si pedagang dan suka sama item kuliner kita. Membangun personal branding itu memang sangat sulit, apalagi membangun usaha nama kita sendiri. Gimana tuh caranya? Tahu nggak anak-anak muda sekarang? Tahu nggak? Pendekatan kepada customer gitu. Misal kalau kalian nih anak-anak muda jualan di buka-buka kios, kan customer itu kan ada yang suka bawa anak tuh. Ih, ibu anaknya lucu banget, siapa bu namanya gitu kan. Dia merasa diperhatikan. Kalau aku sendiri kan suka ada by WA ya, suka ada postingan si customer, anaknya sakit. Ibu kenapa anaknya sakit? Oh sakit ya bu ya, mudah-mudahan cepat sehat ya, nanti kalau sudah sehat bisa jajan lagi di kuliner aku. Oh iya sih bunda. Dengan sendirinya anaknya sudah sehat, dia WA, Assalamualaikum bun, anakku udah sehat, alhamdulillah bun, aku mau order dong bun. Oh, es telernya masih ada bun, gitu. Anaknya udah sehat soalnya. Itulah personal branding, dia akan ingat kepada kita. Ini dia si penjual ini, dia karismatik dan dia bisa pendekatan ke kita. Jadi bukan hanya kita sekedar jualan habis itu lepas. Sama aja kita customer itu kita lepas begitu aja. Tapi kalau kita jualan secara hati, customer itu akan dekat sama kita. Tanpa kita sadarin dia akan datang sendiri ke kita by WA gitu. Bun hari ini sorry nih aku nggak jajan soalnya aku lagi di Jakarta, nanti aku udah pulang aku jajan ya. Dengan sendirinya dia akan by WA kita gitu. Itu namanya personal branding diri kita sendiri. Jadi kan ada nih kalau orang jualan ketakutan, aduh ada yang beli nggak ya, aduh gue takut ntar jualan gue nggak laku lagi gitu kan. Ada kan kayak gitu. Kita harus punya mental, satu mental berani. Kedua kita harus punya mental bismillahirrahmanirrahim, insya Allah rezeki ada aja. Kita lihat by WA-nya customer kita, pasti si customer akan membaca status kita, jualan gak hari ini. Kalau dia mengikuti kita, pasti dia akan menanyakan, kok hari ini kejualan sih? Kenapa ya? Sakit ya? Gitu. Pasti dia akan menanyakan itu. Jadi itu yang dinamakan personal branding kita. Meskipun kita nggak buka, kita akan tetap dicarikan oleh customer. Tuh, susah menciptakan itu. Jadi kita harus menciptakan personal branding kita. Apa sih karakter kita nih yang bikin orang tuh inget sama kita, penasaran sama kita, pasti dia akan kembali, customer itu akan kembali kepada produk kita. Itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Oke Pak Jaya, jadi kita sudah selesai mewawancarai pengusaha cireng kuah keju cireng apa tadi, keju kuah creamy dan es teler. Mungkin segitu aja pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pengusahanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyocok kayak bun.